disebut. Nama-nama yang beredar adalah sudah matang, sudah mengerucut ketiga baru. Nama-nama yang sudah disebut, yang beredar di luar nih. Ada Yusuf Kalla yang katanya mengajak Anda dulu secara pribadi dari Solo untuk jadi calon gubernur di DKI. Ada Sri Mulyani, nama-nama yang disebut. Saya juga tidak punya sumber yang valid tentang ini. Ada Agus Martowardoyo, ada Gita Wirjawan, ada Mahfud MD gitu. Yang masuk kategori 3 besar itu siapa kira-kira yang chemistry-nya bagus? Saya kira bisa semuanya, hanya memang nanti kalau sudah mengerucut itu baru secara personal, baru kita akan ketemu. Biasanya dulu di Solo dan di Jakarta itu ada kriteria, nama-nama masuk, kemudian dikecilkan jadi 10, kecilkan jadi 5, kecilkan dari 3 baru. Saya nanti ikut berbicara setelah 3 itu seperti apa. Kira-kira seberapa porsinya kapasitas, bukan kapasitas, maksud saya seberapa besar porsinya bagian Anda yang memutuskan dan seberapa besar porsinya bagian koalisi atau partai yang memutuskan? Ya, setelah 3 ini setelah 3 seperti kemarin waktu di Pilgub juga sama. Setelah 3 ketua umum mengundang, kemudian ini ada 3 gugur kalau cocok, misalnya partai kasih yang cocok yang mana? Ketemu. Oh, yang cocok Pak Don, oke, berarti Pak Don. Oh gitu. Itu keputusan Anda ya, atau? Keputusan karena kalau saya. Tidak nanti dianggap boneka lagi. Keputusan saya. Keputusan Anda. 100% keputusan saya. Tetapi memang ini ada proses. Ya, untuk menuju ke 3 tadi. Oke, kita istirahat sejenak, lalu kita kembali sesaat lagi. Seafood bisa dinikmati dengan berbagai cara memasak. Sebuah rumah makan di kawasan Jakarta Selatan ini menawarkan seafood yang diolah dengan resep tradisional Louisiana. Jadi The Holy Crab adalah restoran ala Louisiana Seafood yang menghidangkan hidangan laut ala Louisiana. Jadi memang sedikit berbeda cara penyajiannya. Kita tidak memakai piring atau utensils atau alat makan. Jadi kita cuma makan berada di atas meja dan menghidangkan hidangan laut yang kita import dari Amerika, dari Kanada, dan Alaska juga. Karena saya merasa ala Louisiana seperti ini sangat unik ya, karena memang dia dari cara makannya pun juga berbeda, unik. Dan dari flavor profile-nya juga memang berbeda. Pertama kita sangat memprioritaskan quality. Jadi kita menghidangkan quality seafood yang standar internasional bisa dibilang gitu. Juga dari racikan rasa bumbunya itu yang sedikit berbeda. Jadi lebih ke butter and garlic. Jadi kita cara makannya biasa dikeluarin semuanya di atas meja. Jadi supaya nggak ada malu-malunya. Wah, wah ini kayaknya unik sekali ya. Tadi saya pikir bakal ada piring, ada sendok garpu, chef. Iya, nggak aja. Jadi kita bener-bener makan langsung di atas meja. Jadi nggak ada malu-malu, jaim-jaim. Jadi memang kita langsung menikmatinya. Keberantakan nih chef, gimana nih cara makannya? Cara bukanya sebenarnya sangat simpel. Di belakang sini, mungkin bisa dikasih di sini, bisa langsung ditarik dan dibuka. Oh gitu, tempurungnya ya? Tempurungnya. Jadi wah, gampang ya? Wah, gampang banget. Setelah ini bagian yang paling enaknya. Ini dia punya sarinya di belakang. Oh oke, gitu. Jadi adanya di dalam sini ya? Iya. Jadi makannya di sini langsung digigit dan disedot. Digigit dan disedot? Iya. Bukannya di atasnya. Oh ini yang di atasnya? Iya, ini dagingnya. Oke, jadi dipotek. Dipotek, jadi kalau misalnya masih keras kita bisa hammer sedikit. Sahabat kayaknya saya pengen
langsung makan aja ya. Langsung makan aja. Dan buat Anda nggak harus jauh-jauh ke Louisiana untuk merasakan belanja Nusrat karena sudah ada di Jakarta di Jalan Gunawarman nomor 55 di Jakarta Selatan. Sari Latif, Dimas Prasetyo, Berita 1 Jakarta. Chef, ayo Chef, makan Chef, silakan Chef. Kita kembali dengan Pak Jokowi. Tadi sudah Anda katakan bahwa keputusan Anda lah untuk menerima seorang calon wakil presiden. Dan itu berarti Anda memperlihatkan bahwa Anda akan kuat. Ya, karena nanti memang yang bekerja sama, yang bekerja itu memang presiden dan wakil presiden. Kalau Anda mencari wakil presiden, sebelumnya orang mengatakan ini akan satu putaran saja dengan Jokowi. Tapi kemudian ketika ada pilek hasilnya seperti ini, ada beberapa koran atau media asing yang memperlihatkan ini agak terjal nih. Mau satu putaran atau dua putaran carinya? Saya kira berbeda ya, antara pilek dan pilpres berbeda. Kalau pilek itu yang bertarung kan di tingkat nasional, ada 6.600 yang harus bertarung. Dan itu mereka sudah membagi dalam ruangan pertarungan itu. Kemudian kalau kita ikutkan dewan di kota kabupaten dan di provinsi bisa 200-an ribu kan. Pertarungannya akan lebih sempit lagi. Setingkat penguasaan setingkat TPS, setingkat RT, setingkat RW itu dipegang oleh mereka. Iya, saya setuju komentar. Saya setuju jawaban Mas Jokowi karena pilek itu ada 6.000 yang memperebutkan, kalau pilpres tidak banyak. Maka akan ada gambaran bahwa ini sebetulnya pertarungan antara Jokowi dan Prabowo. Dan di situ ada cerita tentang siapa yang punya efek lebih besar. Jokowi efek atau Prabowo efek. Kalau Anda lihat pertandingannya seperti apa pertarungannya? Ya nanti dilihat. Nanti dilihat kan. Ini pilek kan selesai. Kemudian pada etapa kedua menuju ke pilpres. Nanti dilihat lah kan, hanya Pak Don kan tinggalnya 3 bulan. Nanti dilihat. Tinggal 3 bulan. Tetapi saya berpikir tentang bagaimana hanya dalam 3 minggu kemarin seperti itu. Kampanye hitamnya bisa menggerus seperti itu. 3 bulan waktu yang panjang, Mas. Ya, oleh sebab itu harus di manage, harus dikelola dengan sebuah manajemen yang lebih detail. Ada misalnya ada isu ya, ada counter isu. Ada propaganda seperti itu, harus ada kontra propaganda dan agitasi. Mestinya menarik, seperti itu. Menarik pertempurannya karena saya ikuti pertempuran Anda lawan Pak Foke pada waktu putaran kedua di DKI. Saya ingat betul sampai ada kampanye SARA dan seterusnya ya. Dan kalau lihat ke depan ini, pertarungan itu kan akan dimenangkan oleh figur, belum tentu oleh partai. Ada fakta yang memperlihatkan partai besar, tapi tidak bisa membuat elektabilitas calon presidennya bagus. Nah, ada figur yang kuat dengan partai yang kecil, itu bisa. 2004 Pak SBY mengalami hal itu. Begitu. Ya, saya kira sebetulnya kalau semuanya bergerak yang akan lebih kita akan lebih diuntungkan kalau partainya besar, kemudian figurnya juga bisa dijual, dan organisasi baik di partainya kemudian di relawannya itu bergerak semuanya, itu yang akan memunculkan sebuah gerakan di masyarakat yang betul-betul. Tapi memang ini perlu ada sebuah manajemen yang detail, perlu sebuah pengelolaan isu yang baik sehingga semuanya bisa di-manage. Mas, saya ingat kampanye hitam itu kan banyak datang dari teman-teman di Gerindra terakhir ini. Lalu kemudian Anda berteman dengan Ahok sebagai gubernur dan wakil gubernur di DKI. Pengaruhnya pada hubungan Anda gimana? Tidak ada, karena baik-baik saja. Ya, karena secara personal memang kita bisa memilah-milah.
kapan sebagai pejabat publik dan kapan sebagai pejabat politik. Pak Ahok bisa memilah itu dan kita juga bisa memilah, sehingga nggak ada masalah. Mas, saya teringat bahwa politik itu, dalam politik, teman itu hanya bisa memakan temannya sendiri. Jadi kalau dia tahu musuh, dia akan mengambil jarak. Tapi kalau teman, kalau kita sama-sama merebut kepentingan sama, kita berlawanan satu sama lain begitu. Dan itu yang membuat saya juga yakin kemarin itu seperti itu gitu. Dan pertarungan antara Gerindra atau Pak Prabowo nanti dengan Anda di Pilpres itu akan sangat keras gitu ya. Enggak juga, saya melihat nggak keras lah. Kalau rame-rame ya, tapi nggak keras lah. Rame-rame ya, tapi rame-rame ya, tapi kalau keras-keras ya, tidak. Kan, gitu. Kalau dilihat itu kan, kalau ini figur dengan figur lebih rame. Kalau sekarang kan yang dilihat kan sampai ribuan. Beda, saya kira akan beda. Jadi Mas Jokowi masih yakin dengan kekuatan Anda sebagai figur yang akan bisa menghela elektabilitas itu ke tingkat yang tinggi? Setiap bekerja, saya selalu optimis.